jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita sikapi udah ada pertanyaan ini dari tapi sebelumnya kita mau ngobrolin dulu nih ya sebelum ini. Memang tema kita ini kenapa menolong harus ada alasan. Nah, karena di akhir zaman ini kadang-kadang kita menolong guru orang salah sangka. Jadi udah prasangka gitu dalam hati ya. Menolong ada maunya ini ada mau. Nah, tadi udah dijelasin semua sama guru-guru kita sehingga akhirnya ke depannya kita lebih jelas lagi ya. Menolong itu gimana, caranya gimana, terus menyikapi gimana. Nah, sekarang kita akan sikapi lagi di sini sudah ada yang masuk melalui media sosial kita. Syahriza 99. Tepuk tangan dulu untuk yang udah kirim pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, yuk langsung pertanyaannya. Apakah benar jika kita selalu membantu orang yang membutuhkan ya, rezeki yang didapatkan selalu ada dan tidak habis? Mohon penjelasannya. Silakan Guru. Jazakumullah khairan. Mohon izin Gurunda Ustadz Maulana Ustadz Syam dan semua guru yang ada di sini maupun yang ada di rumah, hadirin di studio maupun di rumah. Apakah ketika kita menolong orang lain, Allah kucurkan rezeki yang tiada habis-habisnya? Jawabannya iya, benar. Kalau seseorang menolong orang lain rezekinya tak habis-habis memang benar. Pernah datang Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an kepada seorang sahabat, dia bingung, kemana harta saya sodakohkan. Akhirnya sahabat memberi saran, keluarkan hartamu sodakohkan kepada orang lain. Sudah disedekahkan, keesokan harinya ketika berdagang dapat keuntungan 2 peti. Keesokannya dibagikan kembali 2 peti tersebut, esoknya lagi berdagang dapat lagi keuntungan 3 peti. Begitulah seterusnya sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menolong orang lain Allah tolong dirinya. Juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya siapa yang dia bersedekah Allah akan ganti berlipat-lipat. Berapa kali lipat? 10 kali lipat dalam hadis Muslim sampai 700 kali lipat dalam hadis Muslim. Au at'afin katsira, sampai lipatan yang tiada terhingga, tiada tara sebab karena dia menolong orang lain. Jadi kalau kita mau rezekinya nggak habis-habis, tolong orang lain. Kita menolong orang tujuannya bukan untuk orang itu bantu kita kembali. Tapi kita menolong karena Allah. Siapa yang menolong karena Allah, Allah pasti akan hujamkan keberkahan, keridhaan dan rahmat dalam hidup beliau. Juga hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 di situ Allah ingatkan. Kalau kita berbuat baik 1, maka Allah balas minimal 10 kali lipat. Tapi ingat, balasan Allah enggak melulu soal harta. Kadang kita berbuat baik, Allah balas dengan sehatnya badan kita, sakinah mawaddah warahmah keluarga kita, solih solihah putra putri keturunan kita. Itu cara Allah membalas kebaikan seorang hamba. Jadi jangan terus kemudian habis sedekah 100.000 lalu mana nih ya Allah katanya 10 kali lipat 100.000 berarti 10 kali lipatnya berapa hadirin? 1 juta. Wah berarti hari ini habis sedekah 100.000 harus dapat 1 juta nih. Enggak. Kadang nilainya harta dibanding sehat jauh lebih mahal nilai kesehatan. Bersyukur ketika kita diberi sehat karena sehat sangat mahal. Ada yang matanya nggak bisa ngedip, ibu mohon izin itu berobatnya habis 65 juta. Cuma biar apa? Matanya bisa kedip. Ada yang mohon maaf nggak bisa buang angin. Itu harus luar biasa kan jamaah keluarkan banyak harta. Jadi harta termahal kita adalah kesehatan. Kalau dikasih sehat buat baik sama orang mumpung masih sehat. Karena akan ada masanya kita sudah tidak bisa lagi membantu orang lain karena fisik kita yang lemah. Maka ketika dititipkan kesehatan, ayo kita rajin-rajin menolong orang lain. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Dan untuk menyempurnakan hari ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru kita. Dan nanti doa langsung ya, silakan. Kenapa harus menolong? Harus ada alasan.
Alasannya karena satu, bisa jadi adalah bentuk ibadah kita. Bentuk ibadah itu harus punya alasan. Siapa yang kita tolong? Harus tepat sasaran. Siapa yang kita bantu? Harus betul-betul yang membutuhkan. Jangan sampai justru kita menjerumuskan dalam ketergantungan. Maka bantu orang yang tepat. Sasarannya harus tepat. Kemudian untuk itu adalah bagian daripada kebaikan. Apalagi ketika kita membantu pakai alasan supaya anak diajarkan untuk mendapatkan pembelajaran daripada membantu orang. Nih, gini caranya, gini harusnya, dan gini tepatnya. Makanya harus membantu karena Allah dan kita harus menjadikan ini kebaikan buat diri kita juga. Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa membantu saudara kami ya Allah, dan lipat gandakanlah pahala kami ya Allah, dan bantulah kami hari kiamat nanti ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir, begitu juga pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla